Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, sehat, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, kita harus semangat, sehat semangat ya. Kalau baru ini kita harus lebih baik lagi. Yuk semuanya kita tepuk semangat yuk. Ini yuk. Tepuk semangat. Semuanya semangat ya. Jadi sebelum kita belajar, biasanya kita baca doa. Awali dengan baca basmalah yang dipimpin oleh teman kalian. Iqbal Arif Maulana. Yuk.
ya. Amanda Salsabila, Hadirah. Ardu Rosalino, Hadir. Iqbal Arif Maulana. Hadir. Ya, anak-anak ibu sekalian ya. Untuk hari ini kita mulai belajar semester 2 pada surah apa? Surah Al-Qadar. Nah, nanti kita mengingat kembali pelajaran kita pada semester 1 ya, pelajaran yang pertemuan terakhir. Nah, kemarin ya. Nah, itu mengenai apa ya? Hukum bacaan mimati. Kalian masih ingat semua kan? Masih? Ingat ya, kita kemarin mencari hukum bacaan mimati mengenai bacaan izhar safawi dan ifak safawi pada surah apa ya? Pada surah Al-Kafirun ya. Alhamdulillah kalian masih ingat semua ya. Nah, dan bacaan izhar kalian juga masih ingat. Hukumnya berapa? Ada 6. Apa di antaranya? Hamzah atau alif, ho, pinter ya. Terus yang banyak tiga ada berapa hurufnya? Satu apa ya? Huruf ya, pinter. Alhamdulillah. Semua. Coba kalau anhar, bacaan izhar karena mengikuti huruf h. Nah, semua. Nah, sekarang baru kita belajar surah Al-Qadar ya. Kita sekarang belajar surah Al-Qadar beserta terjemahannya, kemudian juga belajar mengenai kandungan surah Al-Qadar. Nah, nanti tujuannya adalah kalian harus bisa apa? Nah, nanti ya, kemudian kita belajar Al-Qadar, kalian harus bisa menulis dengan baik surah Al-Qadar ya, bisa membaca surah Al-Qadar, bisa menerjemahkannya, kemudian juga bisa ya menjelaskan kandungan surah Al-Qadar ya. Setelah kalian ya belajar surah Al-Qadar ini ya, anak-anak diharapkan mampu menulis surah Al-Qadar dengan baik dan benar ya. Kemudian juga mampu membaca surah Al-Qadar dan membaca terjemahannya ya. Nah, kemudian mampu menjelaskan manfaat yang diperoleh dari kebiasaan membaca ayat surah Al-Qadar ya. Juga mampu menjelaskan isi kandungan ayat Quran surah Al-Qadar. Kemudian mampu juga menjelaskan berbagai perbuatan yang menunjukkan amalan ibadah pada bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, semua ayatnya ada berapa ini? Ada berapa anak? Ada 5 ya. Sambil kita membaca ya surah Al-Qadar ya, dengarkan semuanya. Kita tidak lupa untuk mencari hukum bacaan seperti biasanya. Cermati ya, ada bacanya baca panjang atau baca pendek ya. Inna harus disebutkan. Inna anzalna bacaan fi lailatul qadr. Wama harus panjang, ada seperti ini baginya harus panjang. Harokat sampai 5 harokat. Nah, ini ya. Harokat ini bacanya berapa harokat? 2 harokat 1 kali. Kontrol Lailatul Qadri khairun. Ini ada hukum bacaan di sini,
Ada? Ya ada. Khairumin. Tandem huruf mim. Berarti bacaan Idohon, ibu, nanti tandem huruf mim. Banyak huruf guna. Ya. Min alfi. Berapa? Min alfi. Ayo yang tahu. Nun suku temu huruf alif. Min alfi. Bacaan bisa. Ya bisa. Namanya harus ya jelas karena nun suku temu huruf alif. Min alfi sahbi. Karena talul malaikatu wa fiha. Biizni rabbihim min kulli amrin. Ini Biizni rabbihim min. Huruf apa ini? Mim. Kamu huruf mim. Nah, berarti bertemunya antara dua huruf yang sama. Nah, berarti bacaan huruf ini atau huruf sama sih? Ya, pasti ingat semuanya. Terus ya. Biizni rabbihim min kulli. Min kulli. Min kulli. Min nun sukun huruf kata. Bacaan ya lupa min kulli berarti non sukun huruf ka bukan wah ini di sini ada kaidah di sini ada ya salamun iya berarti tandem huruf ka dan ya alhamdulillah semua ya salamun iya kata sekarang lupa wah berarti salamun iya adalah bisa karena kami kamu kan katanya juga harus jelas. Nah, sekarang kita menerjemahkan atau mengartikan surat Al-Qadar ya. Baca artinya. Ikuti baca nanti ya. Ada ambil bukunya. Yang punya buku. Ini ya. Bukunya ya. Cari. Nah ini yang ya. Ini semuanya kan? Yuk ya. Yuk. Inna. Sesungguhnya kami. Anzalnahu. Telah menurunkannya Al-Quran. Di dalam. Lailatul. Malam. Al-Qadri. Kemuliaan. Wama. Dan apakah. Adraka. Kamu tahu. Khairun. Lebih baik. Min. Dari. Malaikatu. Para malaikat. Waruhu. Dan malaikat Jibril. Fiha. Di dalamnya. Biizni. Dengan izin. Rabbihim. Tuhan mereka. Min. Dari. Kulli amrin. Segala urusan. Salamun. Kesejahteraan. Dia. Alfi. Seribu. Syahru. Bulan. Tanazzalul. Turun. Hatta. Sehingga. Madlail. Terbit. Fajri. Fajar. Nah, itu cara untuk kita mengartikan surah Al-Qadar. Ini artinya ya ayat 1 Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, berarti sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Artinya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
Yang tiga, baca yang tiga. Ayo, baca ayatnya. Baca ayat tiga, baca dulu. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ayo, baca lagi yang keempat. Baca lagi. Malam. Baca ya surah Al-Qadar, surahnya suruh baca. Coba Salsa baca surahnya. Yuk, buat ya bacanya. Surah ini Al-Qadar. Baca surah dulu. Oh. Kandungan surah Al-Qadar ya, sudah dibaca terjemahannya, sudah pandai semua baca ayatnya, sudah baik ya, sudah diterjemahkan. Nah sekarang kandungan surah Al-Qadar ya. Kandungan surah Al-Qadar itu ya, turunnya surah Al-Qadar ini memberikan semangat pada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad ya, pada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yakni dalam hal apa? Dalam hal beribadah, Nah, karena usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sangatlah pendek ya, sangatlah pendek. Kalau kita mencontoh Nabi, berarti umur orang-orang hanya sekitar 63 tahun. Nah, itu karena Nabi itu umurnya cuma 63 tahun. Nah, jadi kalau kita mencontoh Nabi, umur orang itu cuma 63 tahun. Nah, dengan batas usia yang sangatlah pendek ini ya, jadi Allah memberikan keutamaan pada bulan suci Ramadan berupa apa? Berupa Lailatul Qadar. Nah, itu ya. Jadi menurut Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu, surah Al-Qadar merupakan malam di mana Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan Al-Qur'an secara utuh ya, jumlah wahidah. Nah, itu dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah. Nah, itu ya. Sedangkan turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara apa? Secara berangsur-angsur. Turunnya itu berangsur-angsur Al-Qur'an. Berangsur-angsur selama berapa tahun tuh selama ini? Berangsur-angsur selama 22 tahun. 2 hari. Al-Quran itu turunnya secara berangsur-angsur ya, bukan sekaligus, tapi berangsur-angsur. Nah, ini selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, terus surah yang pertama turun, mungkin anak-anak sudah tahu dah. Surah yang
yang pertama itu ada surah Al-Alaq ya. Nah, nanti kita akan belajar pada bab berikutnya. Nah, ya. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tuh. Anak-anak sekalian sudah tahu enggak? Al-Qur'an itu berapa juz jumlahnya? Ayo, berapa jumlahnya? 3 ya. Al-Qur'an itu jumlahnya ada 30 juz. Nah, kemudian surahnya ada berapa? Berapa? Ya, yang buat 114 surah. Ayatnya berapa jumlahnya? 4, 6 semua. Kalau tuh jumlah ayat Al-Qur'an itu semuanya ada. Oh ingat, nah 6 ini. 4 ini hurufnya 6 semua ya. 6.666 ayat. Surahnya ada 114 surah. Ya, itu ya. Surah semuanya ya, sudah tahu semua ya. Kemudian terus yang pertama kali turun tuh surah Al-Qur'an tadi. Surah apa tuh? Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam dia. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq, surah Al-Alaq. Ya, yang dulu yang pertama kali. Waktu nanti surat Al-Fatihah itu ya. Nah, ini jadi sambungannya ya, ingatkan ya. Ya. Itu yang pertama kali turun. Maksudnya wahyu Al-Qur'an, turun riwayat yang masyhur itu terjadi pada tanggal berapa? 17. Pada tanggal 17 Ramadan disebut sebagai malam apa? Malam nuzulul Quran. Tuh, ya. Pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan disebut malam nuzulul Quran itu ya. Nah, sekarang dengarkan semuanya ya, secara singkat ya. Nah, ini kandungan ayat surah apa? Kandungan ayat Quran surah Al-Qadar. Nah, ini ayat 1 ya. Ayat 1 itu ya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk ya bagi umat manusia ya. Terus kandungan ayat yang ketiga dan keempat itu ya sebagai gambaran bahwa malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian kandungan ayat Quran surah Al-Qadar ya dari ayat 4 sampai 5 itu menjelaskan bahwa para malaikat yang turun ke permukaan bumi ya, yang turun ke permukaan bumi tersebut ya, para malaikat ya, para malaikat yang turun ya, para malaikat yang turun ke permukaan bumi itu ya, apa dia mendoakan setiap orang ya. Nah, setiap orang yang sedang melakukan apa? Ibadah. Nah, jadi pada malam Lailatul Qadar itu dan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh kesejahteraan dan apa? Ya, kebaikan atau kemuliaan ya. Jadi sekarang anak-anak ya, anak-anak sekalian yang ibu sayangi ya. Nah, itu anak-anak perlu mengetahui ada 2 hal yang membuat kalian itu selamat. Apa itu? Yang membuat kita ya selamat atau kalian semuanya ya, itu adalah apa ya? Manakala berpegang, kita harus berpegang teguh kepada apa? Berpegang teguh kepadanya, yakni apa itu? Kitab Allah atau Al-Qur'an. Nah, itu yang membuat kita selamat itu kita harus berpegang teguh. Kepada siapa? Kepada ini kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasul ya. Anak sekalian, anak-anak harus gemar membaca Al-Quran, jangan malas ya. Kalau pagi sekolah, sore ngaji kan. Nah, kita belajar Al-Quran, belajar ibadah dengan benar ya.
baca apa tuh tanda baca panjang pendeknya, kemudian tanda wakaf, tanda wasa, anak harus tahu ya. Misalnya ada baca ini. Ini ada tanda apa di sini? Ini lam kan? Ini tanda apa ini? Mau ini belajar. Bukan nih, bukan yang alif lam mim. Zalika kita mulai berarti ada tanda seperti ini. Nah ini juga ini apa namanya nih? Ini harus dipahami kalau baca Al-Quran ya anak ya. Sekali dipahami. Dipahami tanda baca panjang pendeknya, kemudian tanda bacanya. Ya, ini tanda wakaf juga nih. Kalau tanda seperti ini kita bacanya harus berhenti, ya. Nah, pada saat ayat ini namanya wakaf apa ini? Wakaf. Ini namanya wakaf mu'ana. Oh, nah itu kalau ini lampi ini boleh berhenti atau boleh tidak, namanya boleh berhenti atau boleh wasal. Boleh wasal tuh maksudnya langsung. Nah, ada lagi kita baca misalnya ada tanda mim kecil seperti ini. Namanya apa ini? Juga tanda wakaf. Kalau ada tanda seperti ini kita bacanya harus berhenti ya. Kalau ada sini, ini apa namanya seperti ini. Kalau seperti ini adalah wakaf lazim, namanya adalah wakaf lazim. Namanya bacanya harus berhenti. Nah, kalau lagi sin kecil, mana namanya itu? Ya dia, kalau kita bukan ada sin kecil seperti itu kan? Nah, namanya wakaf jaiz, boleh berhenti atau boleh wasal. Nah juga, ayo di sini siapa yang ikut aktif ikut yasinan sama ibunya? Banyak di sini ya. Itu kalau kita baca yasin yang ada tanda minimal kodina hazal itu ada kan? Nah, tanda wakaf juga tuh. Tanda wakaf itu namanya seperti ini. Nah, wakaf apa ini? Sakta ya. Nah, wakaf sakta itu, ya. Itu kalau ada tanda seperti ini kita, nah berhenti sejenak, tapi tidak boleh mengambil nafas. Nah itu jadi harus kita perhatikan. Baca yang seperti itu, aku harus digali sungguh-sungguh dibaca karena aku itu segala-galanya ya, segala-galanya harus kita mau nih ya, antusias dan baca Al-Quran ya. Nah itu boleh berhenti, nah boleh mengambil nafas ya. Itu saya juga baca, aku baca cari buku bacaannya Ishaq, Iqom, Iqra, Iqlaq, Jasapafi, Basapafi, Iqom, Utama Silai, Iqom, Mutajanisai, Iqom, Mutakorin, cari semuanya ya. Nah nanti sampai kapanpun kalian sekolah seperti itu. Kalau sekarang huruf Iqlaq satu kan, ba, sampai kapanpun juga seperti itu. Cuma satu ba, dan mungkin ditambah dua kan. Nah tetap satu ba, tetap 6 ya. Nah, itu ya. Nah, di sini kalian disuruh apa? Disuruh kemudian bacalah surah Al-Qadar dengan baik dan benar ya. Karena setiap kalian membaca Al-Qur'an itu, membaca surah Al-Qur'an maupun surah Al-Qadar atau surah lain, kalau kita baca satu ayat saja sudah mendapat pahala. Berapa pahalanya? 10 apa? 10 kebaikan. Makanya kalau mau baca harus mau niat baca Al-Quran itu ya. Tidak? Nah, mau niat. Jadi kan apa tuh? Kita harus tahu baca Al-Quran itu apa keuntungannya. Al-Quran itu sebagai kunci. Kita hobi baca. Makanya kita tuh mau niat baca surah. Misalnya surah Al-Duha. Al-Duha itu Al-Duha, surah Al-Qadar itu kunci ya. Surah Al-Masr itu untuk memudahkan segala sesuatu ya, kita harus mau membaca surah-surah itu ya. Nah semuanya dibaca ya anak-anak ya. Nah, jadi sekarang tugas kalian apa ya? Tugas kalian coba kalian kumpulkan. Tugas kalian di sini dari mana? Nah, tugas kalian tugas ya. Nah ini kalian bergabunglah sesuai kelompok masing-masing ya, dan bekerja sama. Terus tulislah isi kandungan surah Al-Qadar secara singkat dan jelas. Setelah selesai, nah kalian presentasikan di depan kelas. Oleh satu, aku saja kelompokmu. Nah sekarang bagi kelompok. Masuk juga sama ibu. Nah, ya.
Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bentar, lawannya berapa? Ini. Nah, suruh apa kalian? Suruh mencari kandungan surah Al-Qadar ya. Ini. Qadar, cari ya. Sudah. Sudah siap anak semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang Ibu minta mewakili dari kelompok kalian ya, satu orang kan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maju satu orang untuk mewakili teman-teman kalian. Ayo depan, satu kelompok satu orang. Ayo depan, ini maju depan. Yuk sana, sini. Coba dibacakan kelompok 1 baca ya. Di sini saya berasal dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang, yaitu Amanda Salsabila, Abdul Malibar, Adi Sulaningrum, Ayanaya, dan Iqbal. Yang mana kami akan mencari isi kandungan surah Al-Qadar secara singkat dan jelas. Kandungan surah Al-Qadar ayat 1 adalah bulan Ramadan dengan awalnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 182. Kandungan ayat 1, 2, dan 3 adalah sebagai gambaran bahwa malam dunia itu lebih baik dari 1000 bulan. Kandungan ayat 4 dan 9 adalah menjelaskan bahwa para malaikat yang turun ke permukaan bumi tersebut mendoakan setiap orang yang sedang melakukan ibadah. Pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh kesejahteraan dan kebaikan. Sekian dan terima kasih. Ya, sudah bisa semuanya anak-anak ya. Sudah bisa mencari surah Al-Qadar, menemukan sendiri, dicari kan? Nemu kan? Nah, itu kandungan dari surah Al-Qadar. Nah, sekarang Ibu mau kasih sama kalian. Kasih report ya, kasih hadiah karena sudah bisa mencari kandungan surah Al-Qadar ya. Apa reportnya? Ya, kasih cek aja ya. Nanti bisa dipakai bareng-bareng kalau ada kesalahan untuk mengatur. Simpan di sekolah, nanti siapa yang membutuhkan bisa dipakai ya. Nah, mana ya itu? Saya kasih hadiah untuk kalian ya. Ini satu. Nah, pakai sama-sama sama kelompoknya. Ini ya. Ya. Jadi sebagai kesimpulan dari surah Al-Qadar tersebut ya, surah Al-Qadar ya diturunkan di mana? Di Makkah. Surah Al-Qasas ya yang berjumlah ayat 5 ayat. Terus turunnya wahyu atau Al-Quran yang pertama kali terjadi pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan 610 Masehi ya. Terus surah yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Akhlaq. Nah, lagi Pak. Itu ayat 1 sampai dengan ayat 5 ya. Melalui siapa? Malaikat Jibril. Jadi tugas kalian yang terakhir apa? Nah, Ini namanya jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian masih belajar di surah Al-Qadar. Kita belum latihan kan? Ada latihan di situ, ada juga masih ada di latihannya ya. Nah, sekarang tugas kalian menghafal surah Al-Qadar beserta terjemahannya ya. Berapa terjemahannya. Jadi memudahkan kalian menghafal surah Al-Qadar ini ya. Coba kita nyanyi dulu. Nyanyi kan? Bisa kan? Nah, ingat surah Al-Qadar terdiri dari 5 ayat. Turunnya di mana? 5. Nah, berarti tergolong surat Makkiyah. Al-Qadar artinya apa? Kemuliaan. Ya. Nyanyi yuk, Al-Qadar yuk. 1, 2, 3 yuk. Yuk. Ayo kawan-kawan kita mengaji surah Al-Qadar yang kita baca. 5 ayatnya turun di Mekah. Kemuliaan itu artinya
Al-Qadar artinya apa? Kemuliaan. Al-Qadar artinya kemuliaan. Ayatnya ada 5. Gimana disebutkannya? Ayatnya ada berapa? 5. Nah, nanti dihafal di rumah ya. Dihafal ayatnya itu dihafal di rumah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, dihafal ya. Jadi dapat juga terjemahannya ya. Jadi tugasnya menghafal Al-Qadar serta terjemahannya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita masih belajar surah Al-Qadar. Sekarang kita boleh pulang. Ya, doa yang akan dipimpin oleh teman kalian yang bernama Fauzan Safiansa. Yuk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.